Shalom Kakak Apin. Shalom Kak Ebi. Shalom adik-adik. Hari ini Kakak Ebi akan berikan satu tebak-tebakan buat Kakak Apin. Wah, apa tuh? Hewan apa yang kecil, rajin, dan suka bekerja sama? Hewan ini berjenis serangga. Lebah? Salah. Lalat? Sedikit lagi ya. Semut? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah semut. Hari ini kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Philadelphia Kids, ready. Philadelphia Kids, ready. Musik. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Makin teguhlah, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Makin teguhlah. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Laskar Kristus, Siap. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kerjamu, kerjaku, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kerjamu, kerjaku, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik harus siapkan hati dan duduk tenang ya. Yesus sayang padaku. Yesus
padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami siapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami sehingga kami mengerti apa makna dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Halo Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Tentunya bukan saja sehat secara jasmani, tetapi sehat juga secara rohani. Bagaimana caranya saya sehat secara rohani? Yaitu dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum Kakak Wendy akan menyampaikan firman Tuhan, Kak Wendy mau kasih dulu sedikit tebakan. Siapa yang tahu binatang apa yang paling terkecil di dunia? Ayo sama-sama, ada yang tahu boleh angkat tangan dengan Kak Wendy. Coba Kakak Wendy dengar suaranya. Ya, betul. Binatang itu namanya semut. Ya, adik-adik tentunya di rumah pernah menjumpai bahkan melihat semut suka menghinggapi makanan, suka ada di tembok dan suka merayap. Nah, tapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita akan menyaksikan video berikut ini.
Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi? Kira-kira pelajaran apa yang dapat adik-adik ambil dari situ? Sebelumnya kita baca dulu kebenaran firman Tuhan, Kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo yang penuh dengan hikmat. Sama-sama adik-adik yang punya Alkitab di rumah, boleh buka sama-sama dengan Kak Wendy di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama-sama perhatikan ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kenapa Alkitab suruh kita semua harus belajar kepada semut? Aduh, kita ini kan makhluk yang mulia. Kok semut itu tuh kan ciptaan Tuhan, tetapi kita ini lebih luar biasa. Benar, dari pelajaran yang dituliskan oleh Raja Salomo, ada hal-hal penting yang dapat kita belajar dari firman Tuhan ini. Pertama adalah semut itu mempunyai sifat yang sangat rajin. Apakah adik-adik jumpai ada semut yang bermalas-malasan? Tidak pernah kan? Apakah adik-adik jumpai ada semut yang tidur? Tidak pernah. Ataukah ada yang adik-adik jumpai semut lagi duduk dan berpangku tangan, berpangku kaki dan tunggu nanti makanan datang? Tidak ada, bukan? Nah, sifat semut yang pertama adalah dia begitu rajin. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita belajar dari semut ini. Semut ini memiliki sifat yang rajin. Apalagi sekarang situasi seperti ini, adik-adik harus belajar di rumah, beribadah di rumah, dan tidak ada orang yang mengontrol ketika papa dan mama pergi bekerja. Adik-adik harus belajar. Oh, saya harus jadi anak yang rajin. Rajin dalam hal apa? Saya mau rajin baca Alkitab. Siapa yang masih rajin baca Alkitab? Ayo, rajin berdoa. Apalagi rajin bantu papa dan mama waktu kerja di rumah. Jangan setiap hari cuman main game online. Ketika disuruh sama mama, ayo tolong ambilkan mama ini. Aduh mama sebentar ya, saya lagi main game ini, lagi seru. Rajin apa lagi? Rajin belajar. Kalau kita tidak rajin belajar, bagaimana adik-adik punya masa depan atau cita-cita itu akan tercapai kalau adik-adik malas belajar? Orang yang pemalas itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Kak Wendy ajak adik-adik buka di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-6
ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Wah, luar biasa bukan? Nah, jadi kita semua, Kakak Wendy, adik-adik yang ada di rumah, kita harus belajar dari semut ini. Punya sifat yang pertama adalah rajin. Apalagi sifat yang kedua? Ayo, ada yang bisa jawab sama-sama dengan Kak Wendy? Ya, betul. Sifat yang kedua adalah dia suka bekerja sama. Kakak Wendy kasih contoh, adik-adik pernah jumpai di rumah ada sebutir beras yang jatuh di tanah atau sebutir gula yang jatuh di tanah, semut itu akan bekerja mengangkat. Walaupun di dalam sejarah dibilang bahwa semut itu punya tubuh yang kecil, tetapi waktu beras itu dia jumpai, padahal beras itu berat ya. Kalau bagi ukuran semut, semut ini tidak datang dan bilang, aduh beras ini berat, saya tidak kuat angkat. Aduh, lebih baik nanti saja. Tetapi yang dilakukan semut itu adalah dia panggil teman-temannya. Mungkin dia berbisik kepada teman-temannya, "Hei, kemari. Di sini ada satu buah makanan yang jatuh di lantai. Ayo kita angkat sama-sama." Wah, adik-adik jumpai, walaupun beras seberat itu, walaupun gula seberat itu, bahkan kita jumpai ada hewan-hewan yang mati. Ya, kemudian semut ini sama-sama mereka gotong royong, mereka angkat, bawa sampai di sarang mereka. Luar biasa bukan? Nah, ini memberikan pelajaran kepada semua kita, harus membangun kerjasama yang baik dengan bukan saja dengan teman-teman kita, tapi dengan orang tua di dalam keluarga juga, di dalam tim, di sekolah mungkin, di dalam tim pelayanan di gereja mungkin, dengan siapapun kita harus membangun hubungan kerjasama yang baik. Apalagi adik-adik, yang kita bisa jumpai adalah semut ini tidak mudah putus asa. Adik-adik lihat dari video yang tadi, walaupun mereka bekerja dengan begitu keras untuk mengangkut daun, ya, dengan cara yang unik. Tapi walaupun mereka mengalami kendala di tengah jalan, mengalami tantangan, tapi mereka tidak berputus asa. Mereka terus berusaha dan akhirnya apa? Makanan persediaan untuk musim panas itu tersedia. Waktu musim panas ya, semut tinggal duduk. Wah, makan, perut kenyang. Nah, adik-adik, kita belajar dari kebenaran ini. Belajar dari semut, tidak boleh punya sifat yang malas. Ya, kemudian harus membangun hubungan kerja sama yang baik. Kemudian apalagi? Tidak mudah putus asa. Karena adik-adik tahu kalau putus asa itu datangnya dari setan. Setan suka taruh sesuatu yang, aduh saya menyerah saja. Ingat kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu Kak Wendy mau bahwa semua adik-adik yang ada di rumah, kita belajar hari ini untuk bukan jadi semut ya, belajar dari sifat semut untuk menjadi lebih baik lagi ya. Jadi kalau ada yang malas di rumah, mulai dari sekarang berubah. Oke? Ketika mama suruh, iya mama, siap. Lakukan, bantu pekerjaan orang tua. Oke? Kakak Wendy mau berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, yang mungkin Tuhan Yesus tolong dong, saya sudah dengar firman, saya mau berubah ya. Mari kita berdoa sama-sama. Semua tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, sudah mengajar kami mau belajar dari binatang yang terkecil, dan walaupun tidak punya kekuatan, tapi mereka rajin, mereka punya kerjasama yang baik, dan mereka tidak mudah berputus asa. Tolong semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan kebenaran ini, biarlah mereka dalam hidup mereka setiap hari, mereka rajin untuk membaca firman, mereka rajin untuk berdoa, mereka rajin untuk bekerja, membantu orang tua, mereka rajin untuk belajar, bahkan mereka tidak mudah berputus asa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terus tolong semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi serupa seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati semua adik-adik. Jangan lupa kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dea. Oke adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Sekali lagi adik-adik, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Seperti biasanya, adik-adik harus membuat video yang sekreatif mungkin dan tag akun yang di bawah ini. Kak Dea tunggu ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya apapun yang telah kami ibadahkan menjadi satu dupa yang harum wanginya di hadapan-Mu. Firman kebenaran yang telah kami dengar, kami percaya itu semua menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video yang sama dan jam yang sama, jam 5 sore. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.